Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Bayhaqi. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab ya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, kali ini berhubung saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pemberdaya gunaan multimedia dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini kan berkaitan dengan prodi yang saya jalani. Nah, di sini sebelum kita beranjak ke lebih lanjut, kita apa sih media itu? Media merupakan unsur penyalur yang dilakukan atau yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyalurkan materi yang akan ia sampaikan kepada peserta didik. Nah, adapun multimedia itu suatu unsur yang membantu dalam proses belajar mengajar bahasa Arab. Media ini merupakan unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman, bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam belajar mengajar, salah satunya adalah media pembelajaran, yaitu diantaranya yang lain itu ada kurikulum, kemudian peserta didik, pengajar, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, metode yang digunakan dalam pembelajaran itu seperti apa, kemudian evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut itu seperti apa nantinya. Nah, itu mungkin dari unsur-unsur yang harus dipenuhi yang diungkapkan oleh Abdurrahman. Nah, oleh karena itu di sini terdapat banyak media yang digunakan oleh guru untuk proses belajar mengajar. Di antaranya misalkan dalam pembelajaran istima misalkan. Seorang guru pembelajaran bahasa Arab akan menggunakan media audio atau seperti speaker atau recorder dalam menjelaskan atau memberikan. Kemudian selanjutnya di pembelajaran maharatul qira atau bisa disebut dengan keterampilan membaca. Ya, seorang pendidik bisa menggunakan sebuah PPT yang kemudian nantinya akan ditugaskan kepada siswa untuk membaca PPT tersebut. Dengan seperti itu, seorang pendidik dapat mengetahui bagaimana sih kemampuan seorang peserta didik ini dalam membaca. Nah, dari situ seorang pendidik dapat menyimpulkan bagaimana sih kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu dapat dikembangkan lagi dengan cara misalkan lebih mengasah lagi pembelajaran yang memang dia belum paham atau memang dia belum menguasai seperti itu. Kemudian dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi media dalam proses pembelajaran yaitu bisa disimpulkan yang pertama sebagai penyalur pesan. Kenapa penyalur pesan? Karena dapat disimpulkan bahwa media ini sebagai media penyalur penyampaian materi dari seorang pendidik kepada peserta didik. Nah, dengan adanya media ini dapat tersalurkan materi yang disampaikan ini dapat tersalurkan kepada peserta didik. Kemudian di poin keduanya, fungsi media ini saya bisa katakan bahwa fungsi media yang kedua ini sebagai dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat lagi dalam belajar gitu. Kemudian di poin ketiga ada dengan adanya media ini peserta didik akan lebih merasa keinginan tahunya itu lebih tinggi dan minatnya itu lebih tinggi dalam mengetahui materi yang disajikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan penyajian media yang baik, kemudian media yang menarik itu dapat menumbuhkan keinginan tahu yang tinggi kepada peserta didik. Nah, dari situ kita dapat
menggunakan media yang baik dan tepat terhadap sasaran. Nah, di sisi lain, media ini harus disiapkan secara matang dan cepat dan tepat kepada peserta didik. Misalkan di dalam pembelajaran MTS atau sanawiyah itu menggunakan media yang memang tepat dalam materi yang akan disampaikan, kemudian peserta didik dengan ketepatan peserta didik yang akan dari pemaparan di atas. Dalam pemberdayagunaan multimedia terdapat strategi yang harus dipenuhi atau strategi yang harus digunakan dalam pembelajaran atau pemberdayagunaan multimedia. Yang pertama yaitu strateginya. Yang pertama, seorang pendidik harus menyiapkan sarana media sebelum media itu digunakan dalam pembelajaran, seperti yang harus sesuai dengan akurat atau tepat kepada peserta didik. Kemudian di poin kedua, di dalam pembelajaran bahasa Arab harus menentukan teknik dan medianya. Sebelum pembelajaran itu berlangsung, seorang pendidik harus menyiapkan dulu media apa, kemudian menentukan metode apa nantinya. Itu harus ditentukan terlebih dahulu sehingga media yang digunakan itu tepat terhadap sasaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian di poin ketiga, media ini bersifat proporsional atau tidak hanya sebagai alat bantu, namun harus masuk kepada materi pembelajaran. Di poin keempat terdapat metode atau media itu harus bagaimana sih siswa itu aktif atau berpartisipasi dalam pembelajaran pada media yang didukung itu harus diperhatikan sehingga tidak terjadi pasif atau peserta didik hanya diam dan melihat, ada kemudian itu tidak terjadi interaktif antara media yang digunakan dan dengan siswa. Itu tidak terjadi kesinambungan atau tidak terjadi sebuah interaksi. Hal ini menyebabkan misalkan kalau hanya peserta didiknya dia, mungkin dia tidak paham atau mungkin kurang paham. Nah, di sini harus diperhatikan bagaimana sih si peserta didik ini aktif dengan media yang digunakan oleh peserta didik. Oke. Nah, untuk contoh dalam pemberdayagunaan multimedia ini saya ambil komputer. Kenapa komputer? Karena komputer ini dapat menyajikan sebuah grafik, gambar, teks, dan suara dari media komputer ini. Sudah kita ketahui bahwa di pembelajaran bahasa Arab ini terdapat kemahiran-kemahiran. Yang pertama itu ada kemahiran dalam berbicara, kemahiran dalam menulis, kemahiran dalam mendengar, kemahiran dalam membaca. Nah, dari empat ini dapat kita gunakan media komputer, karena di komputer ini sudah cukup elit lah ya, cukup mahir atau cukup untuk digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila terdapat kurang atau kesalahan yang saya sampaikan tadi, karena pemahaman saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.